Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita tilawat atau murojaah. Tilawat bagi orang yang belum hafal, murojaah bagi orang yang sudah hafal. Selawat dan salam memohonkan kepada Allah, semoga Allah curahkan kepada hamba, nabi dan rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa awak di Sumatera Barat kok kini sedang dilanda musibah. Ya, kita sedang dilanda musibah. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain daripada kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya adalah kepunyaan Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, yang terjadi yang wak saksikan kini kok baik lewat langsung maupun lewat medsos, itu semuanya adalah qadarullah. Qadarullah. Kadar Allah, ketentuan Allah. Dan tidak akan terjadi musibah itu kecuali dengan izin Allah. Jadi Allah yang mengizinkan. Mari kita buka surat At-Taghabun, surat yang ke-64 ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ma asaba min musibah, tidak akan terjadi do musibah doa illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Cuman kalau Bapak Ibu menarimu dengan rukun iman yang keenam, rukun iman yang keenam, iman kepada kadar baik dan kadar buruk, atau iman kepada takdir, itulah yang qadarullah. Makanya Allah agih qalbu awak hati aku hidayah. Tapi kalau tidak diterima iman, banyak penyesalan, banyak macam-macam lah. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cuma persoalannya dah itu kini dong. Ya, kalau Allah menurunkan musibahnya seperti nanawa rason kini atau yang paling tapik pun saudara-saudara awak yang lain, itu pertanyaannya adalah apa memang Allah yang berkehendak, tadi izin Allah yang berkehendak mendatangkan musibah, atau awak yang mengundang? Itu nak perlu pikir ini. Kalau nuri apa Ibu kira-kira gini, memanglah kehendak Allah musibah atau memang awak yang menghendaki? Nah, kalau awak mendaki kan tidak perlu disesali. Memang awak mana kalau kehendak itu baik. Cobalah buka surah Ar-Rum, surah nan ke-30 ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi
kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagai dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi tidak salah Bapak Ibu menjawab tadi, memang awak yang berkehendak. Kan nama dikursikan ada itu. Kamu ikuti saja kemauan kalian, kata Allah, sangkaan kalian. Nah, cuman perlu Bapak Ibu perhatikan akhir ayat tadi. Sengaja Allah datangkan musibah, Allah timpakan musibah kepada awak supaya awak balik ke jalan yang benar. Amanah coba Mama. Nah itu dah supaya awak balik yang benar lah betul. Nah namanya amak nana tu bahasa awak lah banyak salah jalan, maka balik ke jalan yang benar. Dia awak lah banyak salah jalan, maka Allah timpakan siksa ni kok supaya kembali ke jalan yang benar. Contoh, Bupik kan guru ibu ya, iya guru kan, guru. Bupik maja koko dengan berang-berang atau dengan penuh kasih sayang? Kasih sayang. Kalau tidak ada kasih sayang, bapak dan ibu nak muah ke maja. Dawat ada kasih sayang lah, maka namu ama Jawa ingin orang-orang ko berilmu, ingin tahu jangan sampai nyebodoh. Iya tak Bupik? Iya, itu je Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Allah kau maha pengasih, maha penyayang kepada awak. Tapi bahama kau adur anak murid ibu pik lambui bagai kau sampai main rotan bagai dia karena yo memang awak pemberang atau inyo nama mancing awak berang. Itulah jawabannya. Dia karena si murid kau dek mengundang awak berang, aku awak bangi. Dari kecil tadi lah anak-anak kita mulai belajar, jago ketenangan jam iru dah, jam tak bona, jam ibu nak tanam belajar ya. Ayo bu, lah ini yon. Pas ada awak maja, sedang awak menarang di buku, nyoba gali, nyoba baca, nyoba bapak bos bagai itu bana kami rabu. Ini kira-kira nak kini itu bahagi kira bang. Cuma bertanya lo buka pada bukti cie. Berang kan nama kali saja berang tu nak lain berang belum. Satunya kan ya, kan dia gawat cerita tu kan. Seorang nama beulahnya nak lain lah kan berang belum. Samula pak berang ibu berang kana. Seorang anak nama beulah tu aku kalian jadi, aku jadi. Bapa aku deh berangan satunya. Tapi seorang nama beulah. Nah, itu jo nak kini kau. Jadi cie nama undang anak lain pun lah ikut tabok rendong karena berang. Nah, mari kita buka nado kita lihat kitab suci awak akan ngaji Al-Quran. Surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksa yang tidak hanya menimpa orang-orang yang tadi saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Jadi yang mengundang musibahku adalah orang-orang yang berbuat zolim. Tapi beko kalau Allah lah menimpakan siksaannya, indah orang yang berbuat zolim saja. Nah karena itu, nan lain tabau random. Bersawat seorang namakan cebada. Nan lain karena gatahnya. Seiku kabau bakubang. Nan lain karena luluhnya. Supaya awak jangan karena baca rohnya. Jadi kalau Allah berberang tadi nak lain lah karena berang. Supaya awak nak karena baca rohnya. Ada ditunjukkan dalam agama Bapak Ibu. Kon yang lamanya kok, yang iman yang paling lamanya, yang paling rendah juga. Dengan cara Bapak Ibu dengan kekuatan doa. Supaya Allah
menyelamatkan awak dari permukaan Allah tadi supaya orang dan zalim saja nakane awak indah kane jangan kane kasibaran awak. Makanya Bapak Ibu perbanyaklah membaca doa. Doa yang diajar oleh Allah ke Nabi awak dan itu adalah untuk awak. Coba mari kita buka surah Al-Mu'minun surah 6 ke-23 ayat 93-94. Bismillahirrahmanirrahim. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qaumil zalimin. Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, seandainya Engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa azab yang diancamkan kepada mereka, ya Tuhanku, maka janganlah Engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim. Rabbi fala taj'alni fil qaumil zalimin. Ya Tuhanku, kok iyo engkau nak menampakkan azab kepada mereka. Fala taj'alni, maka jangan jadikan aku berada berada ya fil qaumil zalimin, berada dalam kaum orang yang zalim tadi. Di tibo azab awak sadang indah di sinan kok kamai pokoknya nak tahu lah nak sinan sawak ledo gitu. Misalnya kok Bapak Ibu hari Sabtu besok kok Solo kok atau Kota Baru kok kan ditimbun oleh Allah dengan bukit Batu Tupang ya. Bukit Batu Tupang kamar longsor kok ada. Itu tak besok anak awak menyuruh datang ke Batu Sangka ke Bukit Tinggi bagai di pas awak sedang keluar hukuman Allah, azab Allah datang. Itu namanya Allah menyelamatkan awak. Beda dengan Nabi dulu. Kalau itu kekuatan doa. Kalau dulu Bapak Ibu beda. Dia tahu oleh Allah melalui malaikat kepada Nabi yang bersangkutan disuruh pindah. Negara itu kan dihancurkan, Nabi itu kan diapakan. Ya bukan suruh Nabi boleh itu. Tinggalan negara itu kan dia diruntuhan kok, negara itu kan dibanamkan kok, negara itu kan diapakan, diajuin kok, dipindahlah. Ada yang mengikut, yang beriman kepada Nabi ikut dengan Nabi, yang tidak beriman walaupun istri dan anak Nabi tidak ikut dengan Nabi, akhirnya hancur oleh musibah tersebut. Kalau anda bisa bertur pemamur, nadur nak bagi tahu pemamur nadur. Cuman dengan doa kok. Kalau doa awak lain diijabah oleh Allah, lain dikabulkan oleh Allah, insya Allah setiap musibah yang akan datang di mana awak berada, awak dikeluarkan dahulu oleh Allah, baru musibah itu akan datang. Apa tidak bisa diselamatkan musibah ke Ustaz secara bersama bisa? Kalau itu cuma pribadi awak. Tunda selemah-lemah iman adalah doa. Pokoknya Nabi mengatakan kalau ada kemungkaran cegah dengan tangan, artinya dengan kekuasaan. Kalau tidak mampu dengan kekuasaan, tidak ada punya kekuatan, tidak punya power awak, cegah dengan lisan, beri nasihat, ingatkan mereka. Kalau masih tidak mampu berbicara, rasu-rasu awak kan diakukan orang membalik kepada awak, maka cegahlah dengan hati. Itulah selemah-lemah iman, kita doakan mereka. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau secara bahasamu Ustaz, awak selamatkan negara awak bisa Ustaz, bisa. Bukan tidak bisa. Baca caranya Ustaz, caranya adalah mari kita buka surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa,
pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Allah Bapak Ibu, kalau ingin menyelamatkan, kau tidak pribadi dia, kalau tadi pribadi. Nah, kalau pribadi wajib doa. Tapi kalau untuk masyarakat, untuk orang banyak yang disebut dalam ayat adalah ahlul qura atau penduduk satu negari, maka jawabannya adalah orang yang tinggal di negari tadi, di daerah tadi, di negara tadi, orangnya adalah amanu wattaqau. Jadi kami para mubalik, para ustaz itu usaha kami sebenarnya kalau untuk pribadi doa saja Pak Samadi. Jadi bagaimana kita mengajak umat Islam yang banyak kok menjadi orang-orang yang beriman. Amanu wattaqau, iman dan takwa. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi baca rumah caliknya Ustaz. Maaf Bapak Ibu ya, kalau iman awak secara pribadi letaknya di kolbu. Tapi kalau iman masyarakat, di mana letaknya? Letaknya basoleh beriman atau indahnya masyarakat kok? Buka surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, Bapak Ibu, nyebeko berarti lebih baik ada yang rutinitas, ada yang musiman. Nah, jadi kalau bulan puasa itu musiman, kalau Jumat musiman, hari raya musiman, tabligh akbar musiman, orang khatam Quran musiman, orang akikah musiman, orang nikah musiman. Orang nikah kali masih di itu mah. Itu musiman. Jadi sekali-sekali itu adalah musiman. Tapi yang rutinitas yang dikatakan pemakmur rumah ibadah adalah yang harian. Yang 5 kali sehari semalam dengan pengajiannya. Itu yang disebut dengan mukmin pemakmur masjid. Apa bunyinya? Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Itu artinya adalah azan. Yang kedua, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadat imana. Itu artinya adalah pengajian. Kalau yang pemakmur masjid, kira-kira Bapak dan Ibu, coba Bapak Ibu bertanya ke dia, pun mau pakai istilah Minang ya, istilahnya orang surau. Kira-kira bara orang Bapak Ibu dalam keluarga, lalu bara orang nan orang surau. Kalau bapak-bapak ibu-ibu baru bertujuan di rumah, lalu awak seorang yang ke surau, nan baranam itulah nan maundan. Alaika tertangkis dewa surau. Indah, akhirnya awak tabaw random.
Tapi kalau Allah bertujuh orang di rumah, 6 orang adalah orang surau, seorang anak bujangwa yang preman, masih bisa ditangkis dek nambaranang tadi. Bah. Jadi mencari iman juga masyarakat rumah ibadah. Tando beriman tak beriman rumah ibadah, ikut jantungnya, ikut hatinya. Kalau pribadi ya sekolah tadi. Kalau masyarakat rumah ibadah kota. Makanya orang yang beriman yang pemakmur masjid tadi, mohon maaf Bapak Ibu, untuk dunia mereka merdeka, tapi untuk agama mereka terikat. Tapi bagi orang yang tidak beriman, untuk dunia mereka terikat, untuk agama mereka bebas man ketujuhnya. Makanya ada kalimat walam yaksha illallah. Tidak ada yang perlu mereka takuti selain daripada Allah, karena mereka terikat dengan agama. Jadi kalau ingin menyelamatkan negara ini, selamatkan keluarga Bapak Ibu dahulu. Jadian mereka orang surau sadonya. Kau tinggal cie, kau tu balik, mamor. Tu lapa baca kilan tinggal cie tu, jangan mamor. Yo kau dulu saatnya ikut. Akhirnya mayoritas nak undang. Makanya awak disuruh Bapak Ibu disuruh berjalan di buku bumi oleh Allah. Coba buka surat Ar-Rum surat 30 ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru bil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Itu sambung dari ayat 41 tadi, terjadi kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia, ayat 41 tadi. Dia disuruh oleh Allah berjalan di muka bumi, siru fil ardh. Nah, apa yang kita dapatkan, apa yang kita lihat setelah berjalan di muka bumi? Kata Allah, kana aksaruhum musyrikin, adalah kebanyakan di antara mereka adalah orang yang mempersekutukan Allah. Tandanya kembali kepada nama bacaan tadi adalah rumah ibadah. Coba buka surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 7 balik. Bismillahirrahmanirrahim. Maka lil musyrikina ayyamuru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa bin nari hum khalidun. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengetahui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Sebenarnya Bapak Ibu, ini adalah kufur. Ya, mereka adalah Islam. Kalau orang kafir sebenarnya malunya ke masjid belum. Tapi orang Islam yang sudah kufur, yang sudah syirik. La syirik dia haratu, la syirik dia jabatan, la syirik dia olahraga, la syirik dia minum, la syirik dia cucu dan segala macam. Pokoknya lah dah dulu lah kakak dan lain atau itu syirik tu. Contoh tadi, kalau orang beriman merdeka dengan dunia, terikat dengan agama. Mu'allakum fil masajid. Takabir dengan ibadah. Tapi orang yang musyrik terikat di dunia, merdeka dengan agama. Jadi kalau agama memang ketujuh rinyo saja, memang keramat rinyo saja.
Dia dewa ayat C tujuh dewa C nak mituna bagaimana orang. Ya merdeka mana yang ketujuhnya. Tapi kalau tiba di dia tidak bisa tinggal kau berang atasan kau nak apa. Tidak ada yang nak kabe. Nah, kira-kira bapak dan ibu. Jadi musibah kau Allah memang Allah yang mendatangkan atau memang ya awak yang mengundang? Awak yang mengundang. Kau carilah dari bapak ibu tu di Lembahanai. Alhamdulillah masjid yang bagus, yang baru selesai. Gaduh biasanya. Di Bukit Batabur rumah ibadah diselamatkan, di Batu Sangka masjid Al-Ikhlas yang tidak menunggal diselamatkan. Boleh dulu nanti ketika di Aceh dulu tsunami sekarang tuan. Kapal tiba di tengah kota, ibu apa pompong naik ke rumah bagai. Tapi nama masjid kokoh berdiri. Di kok ada masjid yang kena ya Ustaz? Tandun tak makmur. Kadang-kadang azan, kadang-kadang tidak. Kata Allah kau tak rumah dia bancang di lepek saja. Jadi kalau ingin awak menyelamatkan negara, bawa ke surau balik. Makanya disebut orang surau. Makmurkan rumah ibadah awak, jadikan mereka beriman, bebaskan mereka dengan dunia, ikatkan mereka dengan agama. Itu jawabannya. Kota kami di dunia bebas dengan agama. Jadi agama ketujuh di kelama ini maksudnya. Nah, satu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua amanu kuat takwa. Yang kedua adalah takwa. Nah, sekarang Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, iman sudah merupakan jantungnya adalah rumah ibadah. Beriman atau tidak masyarakat tergantung harian, bukan musiman. Kalau musiman tidak perlu jadi sebutan. Nah, yang harian inilah yang disebut dengan pemakmur masjid, karena dia adalah merdeka dengan dunia, tak takut dengan siapapun. Dia adalah terikat dengan agama yang dia takuti cuma Allah saja. Nah, sekarang yang kedua adalah yang bisa menahan musibah Allah sehingga mendatangkan barokah dari Allah. Nah, Bapak Ibu adalah takwa. Ba'anan takwa Ustaz agi tahu kami. Mari kita buka surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bapak Ibu jawab tanya boleh elok ya. Iyo kolai satio ananawa kako. Iyo kolai satio ananawa kaca. Satio anawa pabue, satio anawa lakukan, satio anan awak amalkan kerajukan, termasuk nanawa kecikan. Iyo lima dok kemari dulu. Kalau lah itu nanti kuat. Jadi Nabi yang beliau lakukan, dok kamari dulu turun wahyu dulu. Cobalah ibu diajak orang ke lapangan, tupabari bersama-sama suruh angkat kaki tinggi-tinggi, mungkul belakang, kadang-kadang ada apa-apa tu mungkul belakang bagai. Lima dok kamari sebelum melakukan itu tu. Cobalah jawab. Disuruh orang awak memperanaan fikih, lima dok kamari dulu. Pai kau diajak orang raun-raun jalan-jalan ke Thailand, ke Bali segala macam bagai. Awak seorang saja pai tanpa ada mahram, tanpa ada yang menampilkan. Lai bertanya kamari dulu. Kau ikut nama kakak kau lai tak ada di kitab amboko. Kalau kau melakukan ini tak balik disuruh, kau dilarang kau. Sebelum ibu kumpul-kumpul duduk mau tahu tahu kawan di tangga sebelah ni tanya ibu kemari dulu. Apa-apa bagi lari sepanjang dalam maraton pagi bagi secara singkat. Lima tanya kemari dulu. Ya terbuka lutut bagai.
Pak Mamur menimbang semuanya orang beli sekilo timbang 9 on. Lain bertanya kemari dulu. Jadi orang bertakwa anak pabuetnya tanya kemari dulu. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baru Allah turunkan barokahnya dari langit dan dari bumi. Kalau tidak musibah dari langit hujan labeh, dari bawah batu kadang-kadang nak keluar, pangka kayu banyak nak keluar. Tidak berkah itu musibah itu. Nah, jadi persoalannya sih kok, iyo kolai setiap anak apa gue, setiap anak lakukan, iyo lebatannya kemarin gue acara mereka ba'a menurut Al-Quran kita amboko, ambo lakukan nanti kaiko beko ba'a menurut Al-Quran, ambo gue nanti kaiko ba'a menurut, lain pernah bertanya seperti itu. Jadi bukan tak ada solusinya Bapak dan Ibu lain. Kalau ingin awak mengamankan negara awak, menjadikan negara awak tanam dan selalu di bawah berkahnya Allah, insya Allah mudah-mudahan akan Allah berikan berkahnya kepada awak. Asal awak lebih usaha menjadikan orang yang tinggal di negara awak adalah amanu wa taqwa. Kalau tidak, ya tunggulah musibah selanjutnya. Entah sudah boleh tahu boleh. Entah batang lembang, entah naik ke sekali lagi ya. Lalu kau tanya radap sekali lagi kau. Entah kunang singkat, kunang talang tu melucu saya material yang ada dan itu nangurek kayu, nang tanah, batu segala macam. Tak tahu kau dong. Nah, nampak tadi kalau ingin awak menangkis undangan tadi, insya Allah mudah-mudahan kita bisa melakukan. Tapi tidak seorang doh. Kalau seorang ya doh dengan doa tadi, itulah selama iman. Itu menyelamatkan diri pribadi ya kamu itu mah. Kalau untuk Allah cukup dengan doa saja. Kalau memang untuk pribadi tidak, kita ingin menyelamatkan seluruh manusia ini. Itulah makna kehadiran Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin dengan Al-Qur'an. Bagaimana umat manusia mentaati firman Allah dengan petunjuk sunnah Nabi kita. Nah, karena waktu lama Allah, Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah kajian awak malam hari ini sekadar untuk menyegarkan ingatan awak baca awak mensikapi dengan musibah yang telah melanda wilayah daerah kita ini, Sumatera Barat ini, yang sudah sabalik sepinggang sekali dia Gunung Merapi sampai ke Padang Bagai dan segala macam bagai sampai ke Tiku ke Kabani. Jadi dimanapun musibah yang telah tiba semacam itu adalah peringatan untuk awak supaya awak kembali ke jalan yang benar. La'allahu yarji'un. Nah, terkalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.